Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد النبي ورسولا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan bab kelima ya. Kita akan melanjutkan bab yang kelima yaitu mengenal macam-macam fiil bagian dua. Ya, kalau di pembahasan bab keempat kita juga mengenal macam-macam fiil, ya kan? Cuma ya kalau kita perhatikan lagi, ya kan mengenal macam-macam fiil itu dibagi sesuai waktu ya berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu ya kita sudah tahu ya ada fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amr. Ya untuk bab keempat waktu itu ya fiil madhi, fiil mudhari dan juga fiil amr berdasarkan waktu. Madhi sudah kejadiannya sudah berlalu, kemudian mudhari yang sedang terjadi dan amr karena dia bentuknya sebagai perintah maka belum terjadi akan terjadi ya. Baik. Kemudian yang untuk bab kelima di sini ya sama mengenal macam-macam fiil tapi fiil apa nih? Berdasarkan apa nih? Berdasarkan perubahan. Berdasarkan perubahan dan juga berdasarkan keberadaan fa'il. Ya. Sama dengan isim kalau kita murojaah lagi bab 2, bab 3, bab 4, maaf bab 3, bab 4 atau bab 2 bab 3 ya. Bab 3 lah tentang isim. Isim dibagi atau berdasarkan perubahan waktu itu ada namanya isim mu'rab ya, juga isim mabni. Kalau kita ingat lagi isim berdasarkan perubahan dibagi menjadi isim mu'rab dan juga isim mabni. Oke, isim mu'rab itu yang bagaimana? Kalau untuk isim waktu itu ya waktu itu untuk isim mu'rab keadaannya hanya tiga, marfu', mansub, dan majrur. Kalau kita perhatikan ada majrur di sini. Ya, majrur ini khusus untuk isim karena lagi ngomongin isim nih. Oke ya. Nah, kalau kita lagi ngomongin fi'il, kita nggak akan dapatin majrur. Oke, kita nggak akan mendapatkan majrur. Ya, coba kita cek di bab 5 ini, lihat nih. Berdasarkan perubahan dibagi menjadi mu'rab dan mabni. Jadi baik isim ataupun fi'il, kalau berdasarkan perubahan, itu dibagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Jadi ada isim mu'rab, ada isim mabni. Begitu pula dengan fi'il, ada fi'il mu'rab, ada fi'il mabni. Oke, untuk isim mu'rab itu ada tiga tandanya, marfu, mansub, dan majrur untuk isim. Nah, untuk mu'rab, lihat nih kita perhatikan di sini ada marfu, mansub dan majzum. Majrurnya mana? Nggak kita dapatin di fi'il mu'rab karena majrur khusus untuk isim. Majrur, keadaan majrur khusus untuk isim. Adapun untuk fi'il nih majzum ini khusus untuk fi'il. Oke, majzum khusus untuk fi'il. Adapun marfu dan mansub ini berlaku untuk dua-duanya. Boleh baik untuk fi'il atau untuk isim. Mansub begitu pula untuk fi'il dan juga untuk isim. Mu'arab itu bagaimana? Maksudnya kalau di Eropa ini apa Eropnya? Misalnya mubtada marfu, nah, seperti itu. Itu isim. Atau maf'ul bihi mansub itu isim. Oke, kalau fi'il bagaimana nanti? Apa yang termasuk fi'il yang marfu yang mu'rab ini? Oke. Nah, adapun mabni di sini yang nggak berubah, nggak mengalami perubahan. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang berdasarkan keberadaan fa'il. Ingat ya istilah fa'il. Fa'il itu artinya pelaku ya. Ada fi'il, ada fa'il. Oke, ada fi'il, ada fa'il. Oke, dalam jumlah fi'liyah itu kan dimulai dengan fi'il tuh. Kalau ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Oke ya. Nah, kemudian kalau keberadaan fa'ilnya ada, itu dinamakan fi'il ma'lum. Ma'lum tuh diketahui, fa'ilnya ada, terlihat di situ. Kelihatan, tampak fa'ilnya. Oke ya.
Kalau fa'ilnya ternyata nggak ada, dihilangkan, nah itu dinamakan majhul, fi'il majhul. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya fiil atau kata kerja aktif sama kata kerja pasif. Nah, ini sama ini maklum itu kata kerja aktif membaca. Oke. Membaca kemudian apa namanya? Melihat kayak gitu maklum diketahui. Oke ya. Aktif kata kerjanya. Ada kata kerja yang pasif dibaca, dilihat. Oke ya di apa lagi ya kan itu majhul namanya ada maklum ada majhul ala kulli hal akan kita bahas insyaallah. Baik, sekarang yang berdasarkan perubahan dulu ya perubahan ada fi'il mu'rab dan juga ada fi'il mabni. Di sini yang disinggung dulu adalah mengenal fi'il mabni ya fi'il mabni terlebih dahulu. Apa itu fi'il mabni? Fi'il yang tidak mengalami perubahan atau selalu tetap. Sama, isim mabni juga gitu, nggak mengalami perubahan. Di antara isim mabni, kalau kita murojaah lagi, di antara isim mabni ada isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk seperti hada, hadihi. Oke, hada, hadihi. Ya, itu dia tetap hada, nggak bisa berubah. Oke ya. Kemudian isim mausul juga. Alladzi isim mausul itu kata sambung. Alladzi, alladzina. Oke ya. Atau isim domir. Domir kata ganti yang kita pelajari. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, nggak bisa diganti, nggak bisa dirubah-rubah harokatnya. Oke, adapun fiil madhi sama fiil yang tidak mengalami perubahan atau selalu tetap. Nah, yang termasuk fiil mabni itu apa sih? Nah, ini perlu di garis bawahi. Yang termasuk fiil mabni adalah fiil madhi. Ya, kita sudah insya Allah nggak asing ya fiil madhi, ya karena kita sudah membahas dan kita hafalin sedikit-sedikit kata kerja, kemudian kita tasrifkan di fiil madhi. Ya ada sajada, kataba, fataha. Oke, fi'il madhi ini seluruhnya dari huwa sampai nahnu, sajada sampai sajadna. Oke, fi'il madhi ini termasuk mabni. Ya, kalau mabni kita nggak bilang fi'il madhi marfu, nggak bisa. Fi'il madhi selalu mabni, kaidahnya bisa ditulis. Fi'il madhi selalu mabni. Oke, ya, fi'il madhi selalu mabni. Oke, baik. Kemudian begitu pula dengan fiil amr. Fiil amr juga kita sudah apa namanya hafalin sedikit-sedikit ya kan? Kayak sajada usjud ya usjud. Kemudian uktub idhab. Nah, fiil amr dari domir anta sampai antunna ya karena fiil amr hanya domir mukhotob saja, hanya 6 domir saja ya. Nah, itu seluruhnya adalah mabni. Seluruhnya adalah apa? Mabni. Uktub ya uktub aja ya uktub uktuba kayak gitu. Nah, kemudian apalagi selain fiil madhi dan fiil amr ya tinggal apa? Fiil mudhore. Nah, bisa ditulis fiil mudhore itu selalu apa namanya mu'rab. Fiil mudhore itu nggak mabni kecuali dua saja. Nah, seluruh fiil mudhore yang kita hafal tuh yasjudu yasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani yasjudna tasjudu tasjudani tasjudina tasjuduna tasjudina ya tasjudani tasjudna asjudu nasjudu. Seluruh fiil mudhore itu mu'rab bukan mabni, mu'rab kecuali dua saja. Kecuali dua saja yaitu nah ini nih fiil mudhore yang bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Kita akan jelaskan ya. Jadi, untuk fiil madhi seluruhnya mabni. Untuk fiil amr seluruhnya mabni. Untuk fiil mudhore juga seluruhnya mu'rab bukan mabni ya, tetapi kecuali dua saja. Makanya dibilang di sini yang termasuk fiil mabni, fiil mudhore yang bersambung dengan nun taukid atau nun inas. Nun taukid itu apa? Nun inas itu apa? Ya, kita bahas. Ya. Nun taukid adalah huruf nun yang bersambung dengan kalimah untuk menyatakan penekanan atau kesungguhan. Nun taukid di sini ada di dalam fiil mudhore. Ya, jadi kita tulis dulu nun taukid ada di dalam fiil mudhore. Contohnya nih, yaktubu. Yaktubu kan fiil mudhore. Oke, yaktubu itu artinya dia laki-laki sedang menulis. Kemudian saya kasih nun taukid karena saya mau memastikan
ya, mau ngasih tahu, mau make sure kalau dia memang benar-benar sedang menulis. Oke ya. Jadi nun taukid itu artinya make sure ya, menekankan kalau memang dia mengerjakan itu. Oke ya. Yaktubu, huwa yaktubu. Oke, sedang menulis. Ya, tapi saya mau ngasih nun taukid nih, menekankan kalau dia memang sedang menulis, dia sungguh-sungguh sedang menulis. Ya, maka yaktubu, bu yang tadinya dhammah, ya, yang tadinya baknya dhammah, yaktubu kalau ditambahin nun taukid, maka baknya menjadi fathah. Yaktubah. Kemudian dikasih nun taukidnya. Nun taukidnya bisa berupa nun tasdid seperti ini. Yaktubannah. Yaktubannah. Nun tasdid. Atau nunnya itu sukun saja. Yaktuban. Gitu aja. Jadi nun taukid itu ada dua. Bisa ditulis di sini yuk. Nun taukid itu fungsinya untuk memberi penekanan pada suatu pekerjaan. Oke ya. Tadi kan menulis. Saya sedang menulis. Saya sedang menulis. Gitu doang. Ya kan? Tapi saya mau ngasih tahu ke Mbak Nurida ya kalau saya itu loh sungguh-sungguh ya sedang menulis kayak gitu. Maka kita bisa ngasih nun taukid di belakang dari fiil tersebut. Nah, nun taukid itu ada dua. Ada dua. Oke. Nun taukid sakilah, sakilah itu yang berat. Kemudian yang kedua, nun taukid khofifah. Oke. Sakilah itu tandanya nun taukidnya itu bertasdid. Nun taukid sakilah tandanya nunnya bertasdid. Nah, kayak gini. Contohnya yang dicontohkan ini dari yaktubu sedang menulis aja, oke, menjadi yaktub. Nah, baknya disukunkan yaktub. Maaf, kalau ditambahin nun taukid, yak yak tubuh setelah baknya ini dikasih nun dulu, nun dulu ya. Karena kita lagi ngomongin nun taukid sakilah, maka nunnya ditasdid, oke. Kemudian di fathah, kemudian baknya difathahkan. Bak sebelum nun taukid. Yaktubannah. Nah, dari yaktubu menjadi yaktubannah. Nah, yang yaktubu dia sedang menulis atau aktubu aku yang sedang menulis. Kemudian aku make sure aku tekankan kalau aku memang benar-benar sedang menulis atau aku tekankan kalau dia benar-benar sedang menulis. Oke, yang tadinya yaktubu menjadi yaktubanah. Oke. Kalau nun taukid khafifah yang ringan itu tandanya cuma nun sukun saja. Ya. Jadi bedakan antara nun taukid sakilah, nun tasdid dengan nun taukid khofifah, nun sukun. Oke, walaupun sama-sama keduanya mempunyai fungsi memberi penekanan. Oke, memberi penekanan pada suatu fiil itu. Oke, tergantung kita boleh memilih pakai nun taukid sakilah boleh. Tergantung kita mau memilih nun taukid khofifah boleh. Oke. Contohnya kalau nun taukid khofifah dari yaktubu. Yaktubu maka menjadi yaktuban gitu aja. Yaktuban nunnya sukun. Udah. Nah, kalau yaktubu itu dia bukan mabni, ya. Bukan mabni dia. Tetapi kalau dimasukkan nun taukid, mau nun taukid sakilah atau nun taukid khofifah, itu menjadi mabni. Itu menjadi mabni, bukan lagi marfu, bukan lagi apa mansub, bukan lagi majzum, melainkan mabni. Karena apa? Karena dia bersambung dengan nun taukid, ya, bersambung dengan nun taukid. Makanya ini udah ditulis belum? Ditulis dulu. Nun taukid ada dua, nun taukid sakilah, tandanya adalah nun tasdid. Kemudian nun taukid khofifah, tandanya adalah nun sukun saja. Yang tadinya yaktubu menjadi yaktubanna. Yang tadinya yaktubu menjadi yaktuban. Oke, kalau yasjudu, yasjudanna. Kalau yasjudu untuk ditambahin nun taukid khofifah, yasjudan. Oke. Yaftahu, yaftahanna, yaftahan. Ya, boleh terserah kita boleh memilih nun taukid tsaqilah atau nun taukid khafifah untuk memberi penekanan pada suatu
fiil. Ini sudah ditulis atau belum? Udah Mbak Vina. Oh, Baik. Nah, makanya di sini ya, fiil mudhari yang termasuk fiil mabni. Yang pertama fiil madhi. Fiil madhi itu seluruhnya mabni. Jadi mustahil kita bilang fiil madhi itu marfu, nggak bisa. Fiil madhi selalu mabni. Begitu pula dengan fiil amr. Fiil amr selalu mabni. Oke, nah kalau fiil mudhari ada nggak yang mabni? Ada, hanya ada dua saja. Yang pertama, apabila dia bersambung dengan nun taukid. Nun taukid ini ada dua. Nun taukid saqilah yang tandanya nun tasdid dan nun taukid khofifah yang tandanya nun sukun saja. Oke, kalau akhwat mendapati fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni. Maka dia apa? Mabni. Bukan lagi marfu, bukan lagi majzum, bukan lagi mansub, melainkan mabni. Oke? Atau bersambung dengan nun inas. Nun inas itu kita tulis. Nun inas itu ada pada, yuk tulis yuk, nun inas. Nun inas ada pada bomir hunna, hunna dan antunna. Nun inas ada pada dhomir, hunna, dan antuna. Ingat kita lagi ngomongin fi'il mudhari nih. Oke, yang mabni. Oke, yuk sekarang Mbak Naila lagi. iya Yaf, Mbak Vina. oke, yaftahu. Untuk dhomir hunna apa? Yaftahu domir hunna. Ya, Mudorenya ya Mbak Vina? ya, yaftahu kan mudhari. Oh iya. Ya. Yaf, yaftahalna. Coba diperhatikan. Eh, yaftahuna. Aduh. Yaftahu. Yaftalna. Kok tal? Dari mana? Yaftah. Ya, yaftah. Yaftahna. Oke, yaftahna. Nah, ini dinamakan nun inas. Nah, ini loh, yaftah. Hmm, Nah, ini namanya nun inas. Oke, ya, jadi pahami ya, nun inas atau nun ya. tanis sama saja. Ya, untuk perempuan, inas itu perempuan. Oke, nun yang dipakai untuk perempuan. Yaftahna. Baik, sekarang kalau antuna. Yuk, Antuna yaftah. coba diperhatikan lagi. Taftahna. Taftahna. Taftah. Nah, ya. Ini baik guna atau antuna itu dinamakan nun inas atau nun taknis. Bisa difahami ya? Nah, Ya. yaftahu kalau kita bilang yaftahu itu fiil mudhari bukan mabni. Oke? Karena tadi kaidahnya tadi sebenarnya seluruh fiil mudhari itu mu'rab bukan mabni kecuali dua saja. Apabila yang pertama disambung dengan nun taukid yang tadi misalnya yaftahna yaftahanna nun taukid atau yaftahan. Nah, atau yang kedua bersambung dengan nun inas atau nun taknis. Nun inas ini hanya pada domir hunna dan antunna. Hunna yaftahna, nanya ini dinamakan nun inas. Antunna taftahna, nanya ini dinamakan nun inas juga. Jadi untuk hunna dan antunna, nunnya ini loh namanya nun inas atau nun taknis. Oke. Oke, sekarang coba kalau Mbak Naila lagi. Ya Mbak Vina. Yaftahu, Yaftahu kan dia laki-laki sedang membuka. Coba disambung Yaftahu. dengan nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah. Mm-mm. Yaftahun. Hmm, Yaftahunna. haknya difathahkan. Oh ya, yaftahanna. Ya, ini nun taukid sakilah. Oke, Ya. yaftahanna. Nun taukid khafifah. Yaftahan. Ya, gitu aja. Lihat tuh. Ada perbedaan kan? Yaftahanna, yaftahan. Dengan yaftahna
taftahna. Oke, kalau kita bilang yaftahna atau taftahna, berarti nanya ini adalah nun taknis. Kalau kita bilang yaftahanna atau yaftahan, maka nunnya ini adalah nun taukid. Bisa difahami ya? Nah, dalam Ya, keadaan dua ini, ya, baik disambung dengan nun inas atau nun taukid, itu kita bilangnya fi'il mudhari mabni. Fi'il mudhari mabni, bukan lagi marfu', bukan lagi majzum, bukan lagi mansub, melainkan mabni. Dari sini bisa difahami dulu? ya bisa Masya Allah. Baik. Sekarang, ya, jadi paham ya ini ya. Fi'il Ya, madhi, fi'il apa saja nih yang mabni? Yang pertama fi'il madhi seluruhnya mabni. Oke, fi'il amr seluruhnya mabni. Fi'il mudhari hanya ada dua saja yang mabni, yaitu apabila bersambung dengan nun taukid satu, udah kita jelasin. Dan yang kedua apabila bersambung dengan nun inas atau nun taknis. Oke. Baik, nun taukid adalah, nah baru dijelaskan, nih. Nun taukid adalah huruf nun yang bersambung dengan kalimah untuk menyatakan penekanan atau kesungguhan, untuk make sure, oke, suatu perbuatan itu. Itu nun taukid. Kalau nun inath nggak berupa apa namanya penekanan, dia memang untuk domir, hunna dan antunna. Oke, baik. Ini contohnya yaktubu, yaktubanna. Nah, nun tasdid di sini ini namanya nun taukid tsaqilah, ada tasdidnya. Oke, sedangkan nun inas adalah huruf nun yang bersambung dengan kalimah untuk menyatakan jenis perempuan tadi. Untuk hunna, ya, yaktubna, atau untuk antunna, taktubna. Bisa difahami dari sini? Mohon responnya. ya Mbak Vina. Insya Allah. Kenapa sih nggak dibilang mu'rob? Lihat kalau kita perhatikan. Kenapa nggak dibilang mu'rob? Karena dia nggak berubah meskipun kemasukan adat-adat yang bisa merubah fi'il mudhari itu. Sebelum kita masuk contoh yang ini, an yaktubna lam tadhabanna la ya'budna. Kita contoh di sini nih. Fi'il mudhari. Kita tadi sudah singgung. Fi'il mudhari hampir seluruhnya itu mu'rob atau seluruhnya mu'rob kecuali dua saja. Nah, mu'rob maksudnya di sini gimana? Bisa berubah. Kalau nggak marfu, ya mansub. Kalau nggak marfu mansub, ya majzum. Kapan dia marfu? Kapan dia mansub? Kapan dia majzum? Nah, kalau marfu, kapan? Kalau tidak didahului alat-alat penasab. Alat-alat penasab itu apa? Nggak menjadikan fi'il mudhari ini ada dinasabkan. Jadi kalau dia nasab itu pasti ada sesuatunya sebelumnya, ada huruf nasabnya. Kita bilang ada huruf nasabnya. Oke, huruf nasab itu ada banyak, di antaranya adalah lan. Lan itu artinya never, tidak akan. Lan. Kalau teman-teman melihat kata atau huruf lan, ya, lan, ya, maka yang tadinya marfu menjadi mansub. Kalau nggak ada lan atau lam yang menjazam, maka sebenarnya normalnya fi'il mudhari itu marfu. Normalnya bisa ditulis, normalnya fi'il mudhari itu marfu. Jadi yang selama ini kita hafalin, yaftahu, yaftahani itu marfu semuanya. Oke, yaktubu, yaktubani, aktubu, naktubu itu marfu. Ya, asjudu, nasjudu itu marfu. Ya, normalnya fi'il mudhari itu selalu marfu. Kapan dia masuk? Kalau kemasukan adat atau alat ya huruf nasab ya. Kalau kemasukan huruf nasab, salah satunya adalah lan. Lan tuh huruf nasab artinya lan tidak akan atau never. Yang tadinya aktub atau yaktubu, aktubu ya aku sedang menulis. Lan aktuba ya aku loh nggak akan pernah menulis, nggak akan nulis. Lan aktuba atau lan yaktuba dia nggak akan nulis. Oke, nah yang tadinya bu menjadi ba ya. Nah, kemudian menjadi sukun lam yaktub atau kita bilangnya jazm majzum. Kalau kemasukan huruf jazm salah satunya adalah lam. Jadi bedakan antara lan dan lam. Lam itu bisa diartikan belum. Yaktubu dia sedang menulis. Lan yaktuba dia tidak akan menulis. Lam yaktub dia belum menulis. Oke, lam yaktub.
Oke, ya, dia belum menulisnya. Nah, ini lihat nih perbedaannya. Nah, ini berubah nih. Makanya nggak dibilang mabni. Kalau mabni itu nggak berubah-ubah. Nah, nih kita kembali lagi ke yaktubna, tadhabanna, ya'budna. Dia mau kemasukan an atau kemasukan lam atau kemasukan la, dia tetap kayak gitu aja. Oke, atau nggak kemasukan sekalipun, dia tetap yaktubna, tadhabanna, ya'budna. Meski artinya beda ya, cuma dia nggak mengalami perubahan nih di fiil ini, makanya dibilang mabni. Oke ya, coba Mbak Nur Hidayah. Ya, Ustazah. Oke, yaktubna, abaikan annya dulu, abaikan annya dulu. Oke, sekarang fokusnya ke yaktubna. Yaktubna ini. Yaktubna, fokusnya ke yaktubna. Oke, ini fiil mudhore, oke. Kita lagi fiil mudhore, kenapa? Karena dimulai, ya ciri khasnya fiil mudhore dimulai salah satu dari huruf anita. Ini ya. Nah, Oke, iya. dari sini paham dulu ya. G. Oke. Yaktubnya, kalau udah tahu fiil mudhore. Sekarang untuk yaktubna, kira-kira pakai domir apa nih? Huwaka, atau humaka, atau humka? Punna. Hunna, ahsanti, yaktubna. Oke, kalau sudah tahu ini untuk udhamir hunna, nanya ini dinamakan nun apa ya? Nun inat. Nun inas, ahsanti, nun inas. Oke, nah yaktubna di sini tadinya kalau misalnya nggak ada annya, ya yaktubna. Kalau kemasukan annya, kemasukan an yang artinya ya sama sebenarnya ya. Sebelum ya kalau ada annya berarti sebelumnya ada sesuatunya nih, ada fiilnya lagi. An ini biasanya untuk menyambung antara fiil ke fiil. Uridu an aktuba. Aku pengen menulis. Uridu an aktuba. Ya, biasanya seperti itu. Nggak yang uridu aktub, nggak. Uridu aktubu, nggak. Uridu an aktuba. Atau kalau ini yuridna an yaktubna. Yuridna artinya dia loh, mereka loh, perempuan banyak pengen apa? An yaktubna, pengen menulis. Ya, ala kulihal yaktubna ini mau dia kemasukan an atau mau kemasukan lam atau mau kemasukan la yang merupakan huruf-huruf ini, huruf nasab atau huruf jazm, dia tetap yaktubna. Berbeda kalau kalau dia domirnya huwa yaktubu. Kalau kemasukan an menjadi an yaktuba. Ya, kalau kemasukan lam yaktub. Lihat ini perubahannya tuh. Dari yang yaktubu menjadi yaktuba menjadi yaktub. Oke, makanya nggak dibilang mabni untuk fi'il mudhore. Bisa difahami nggak dari sini? Kecuali dua ini saja apabila bersambung dengan nun taukid atau nun inaf, maka dibilangnya mabni, nggak mengalami perubahan. Mohon responnya dulu. Dari sini bisa difahami? Insya Allah. Mbak Vina, maaf, berarti film Ya. mudora itu dalam keadaan tertentu bisa mapni, tapi dalam keadaan tertentu dia bisa apa namanya tadi? Ya, seluruhnya Gitu ya? sebenarnya seluruhnya film mudhore itu mu'rab, nggak mabni. Kecuali dua ini. Oh, Jadi bukan dalam oh keadaan gitu. tertentu dia marfu, enggak. Oh, Memang mu'rab dia, sebenarnya mu'rab. Kecuali dua ini saja. Dari 14 itu, ya kan? Cuma dua aja mm, yang diambil yang mabni. Paham nggak? Bisa ya, dipahami ya. Heeh. Jadi ya, sebenarnya kalau fiil amr seluruhnya nggak ada kecualinya. Fiil maldi seluruhnya nggak ada kecualinya. Kalau fiil mudhore seluruhnya tapi kecuali dua aja nih. Dalam dua keadaan aja dimabnikan. Dalam keadaan ya, apa? Apabila nun taukid atau nun inaf. ya, Ya. ya, Nah, baik, oke, sekarang apa Mbak Naila lagi? Lam tadhabanna. Abaikan lamnya dulu. Abaikan lam. ya, Sekarang fokusnya ke tadhabanna. Ini fi'il apa ya. dulu nih? Tadhabanna. Film mudore, Fi'il mudhari. Oke ya. Kemudian untuk tadhabanna, ya saya kasih tahu kalau ini ada nun taukidnya. ya, Kira-kira nih kalau yang bertasydid nih Mbak Naila, nun taukid tsaqila atau nun taukid khafifah? lakilah, Taqilah. Oke. Tadhabanna. Kira-kira ini untuk domir apa nih ya? sahabana,
Untuk untuk domir huwa. Tadinya tadhabu. Maaf, untuk domir anta. Anta tadhabu. Oh, Oke. Nah, mau ya. memastikan kalau kamu itu loh benar-benar bersungguh-sungguh sedang pergi. Tadhabanna. Oke. Nah, tadhabanna di sini, kalau misalnya nggak kemasukan lam, dia tetap tadhabanna. Kita bilangnya fi'il mudhari mabni dengan fathah karena bersambung dengan nun taukid. Tapi kalau dikasih lam, dia juga kita bilangnya bukan fi'il mudhari majzum, tetapi fi'il mudhari mabni juga. Ya kan? Jadi Ya. nggak berubah dia. Dia mabni itu nggak berubah, tetap tadhabanna walaupun kemasukan an, walaupun kemasukan lam, walaupun kemasukan la. Berbeda kalau nggak ada bersambung dengan nun taukid ataupun nun inath. Hmm, Dia akan berubah nih. Yaktubu, lan yaktuba, lam yaktub. Yakra'u. Yakra'u normalnya memang marfu, ya. Untuk mu'rob, untuk fi'il itu hanya tiga. Kalau nggak marfu, dan itu normalnya memang marfu. Oke ya, jadi bisa ya, ditulis normalnya keadaan i'rob fi'il mudhore itu marfu normalnya. Oke. ya. Dia kapan mansub? Kalau kemasukan adat nasab atau huruf nasab. Kalau dia kemasukan huruf nasab, apa saja huruf nasabnya ini? Ada banyak diantaranya lan. Oke, dan juga an. Tadi ada an nih, an. Lan, Ya. an itu nasab. Oke, maka fi'il mudhari yang tadinya yaktubu menjadi lan yaktuba, an yaktuba. Kalau lannya hilang, annya hilang, kembali lagi ke normal lagi, yaktubu. Oke, lihat ada perubahan nggak di sini dari yang bu menjadi ba? Iya. Ya. Kemudian lam, majzum. Ada majzum. Majzum juga ada huruf-hurufnya. Di antaranya lam. Lam yang tadinya yaktubu. Kalau kemasukan lam menjadi lam yaktub. Baknya sukun. Lam yaktub. Atau yakro'u. Lam yakro. Apa namanya hamzahnya sukun kalau karena ada lamnya. Kalau lamnya hilang, nggak mau pakai lam, memang dia sedang menulis, memang dia sedang membaca, kembali lagi ke normal. Yaktubu, Yakro. Hmm, yakra'u. Oke? hmm, Nah, kalau kita ya. perhatikan nih, bu, ba, eb, ya sukun ini. Yakro'u, u, lan yakro'ah, ah, lam yakro, ro. Ya kan? Belakangnya kan apa? Berubah. Berubah. Maka nggak dibilang mabni, melainkan apa? Mu'rob. Mu'rob. Iya, mu'robnya tergantung nih. Boleh bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Adapun kalau fi'il mudhari ini disambung dengan dua tadi, nun taukid atau nun inaf, maka mau kemasukan lan, mau kemasukan lam, mau kemasukan la, mau kemasukan an, tetap nggak berubah. Seperti itu. Baik. Paham ya? Insya Allah ya? Ya. Ya, Mbak Vina, insya Allah. Baik. Kemudian lagi Mbak Naila, Ya. yakra'u. Oke. Coba disambungkan dengan nun inas. Kalau untuk hunna, yakra'u kan huwa tuh. Kalau hunna, Yakro. Nah, yakra'na. Dikasih lan sebelumnya. dikasih lam. Lan, lan. Heeh. Lan, Yak. lan, Yak. dibilang lan. Oh, lan yakro. Nah, Nah, oke, ya krokna ya. artinya mereka perempuan tuh loh sedang membaca. Tapi kalau dikasih lan ya krokna, mereka perempuan loh tidak akan membaca. Berubah nggak ya krokna yang tadinya ada lan dengan lan? Berubah nggak ya krokna, lan ya krokna? Ya kroknanya berubah nggak? Enggak. Enggak, makanya dibilang mabni. Maaf ini. Oke? Hmm, ya. Kalau nggak bersambung ya krou atau takrou atau akrou nggak bersambung dengan nun inas atau nun taukid, ya kan? Dia berubah akrou lan akroa. Bisa difahami ya? Ya. Yuk. Ya krona tadi dikasih lam sebelumnya, Mbak Naila. Ik ikro. Nah, dikasih lan ya, Mbak Vina. Ya krona dikasih lam sebelumnya. Lam itu artinya belum. Yakro. Lam dibilang dulu lam. Lam. Lam yakro. Nah, tetap. Nah, Iya, iya, ya, tetap. lam yakro. Nah, Ya, kita kan lagi ngomongin yakrokna nih. Jadi ya. yakrokna ini, oke, mau dia nggak ada huruf jazmnya atau huruf nasobnya. Kalau misalnya nggak ada huruf jazm atau huruf nasob, dia yakrokna. Mabni juga. Oke ya? Bukan Hmm, yakrok. Yakroknu, enggak. Yakrokna, seperti itu. Yakrokna. Kemudian kalau ditambahin lam,
lan, maaf, lan yakrokna juga. Kalau ditambahin lam yakrokna juga. Nggak ada perubahan di situ. Maka kita bilangnya mabni. Oke, Hmm. kita bilangnya apa? Mab, Mabni. mabni. Apa nih? Ya. Mbak siapa? Mbak Nuridaya bisa difahami? Ya Ustazah, insya Allah. Oke. Bu Nana bisa difahami? Insya Allah. Mbak Ime bisa difahami? Insya Allah, Mbak. Oke, Mbak Eli, Umunada? Kalau saya masih agak muter-muter antara lam lan itu. Oh, nggak Kalau apa-apa. sampai non taukid, non inas masih alhamdulillah. Tapi Oh, setelah oke. itu masih muter-muter. Ya, jadi oke, yang jelas tadi ya sebelum yang jelas ini yang bisa difahami dulu, fiil mudhore itu seluruhnya mu'rab, bukan mabni kecuali dua saja. Dua keadaan. Yang pertama, apabila dia bersambung dengan nun apa? Taukid. Nun taukid dibagi dua ya, nun taukid tsaqilah, nun taukid khafifah. Dan yang kedua keadaannya apabila dia bersambung dengan nun inath. Nun inath itu untuk huna dan antuna. Kalau teman-teman atau akhwat di sini mendapati ada apa namanya fiil mudhari yang bersambung dengan nun taukid atau yang bersambung dengan nun inath untuk huna dan antuna, maka dia fiil mudhari'nya mabni. Kita nggak akan bilang fiil mudhari apa marfu atau mansub enggak, dia mabni, enggak berubah-ubah. Oke ya. Nah, sekarang mengenal fiil mu'rab. Fiil mu'rab adalah yang mengalami perubahan akibat adanya sebab tertentu. Ya. Tadi sudah kita singgung fiil mudhari normalnya selalu marfu. Fiil mudhari normalnya selalu marfu. Dia kapan menjadi mansub? Kalau dia ya kalau dia sebelumnya ada huruf nasobnya, ya, ada yang bikin dia menjadi mansub, ya, makanya dia jadinya fiil mudhari mansub. Salah satu dari huruf nasob yaitu lan, lan, dan juga an. Lan sama an itu menasobkan fiil mudhari. Bisa ditulis lan dan an, ya, itu bisa menasobkan fiil mudhari. Oke, ya. Yang tadinya yaktubu menjadi lan yaktuba. Oke, yang tadinya yaktubu menjadi an yaktuba. Bisa ditulis dulu, lan dan an adalah huruf yang menasobkan fiil mudhari. Kemudian, yang menjazamkan fiil mudhari bukan mansub lagi, melainkan majzum, yaitu salah satunya adalah lam. Bedakan antara lan dengan lam. Kalau lan tidak akan artinya lam, artinya belum atau tidak. Tidak aja boleh atau belum juga bisa. Nah, lan, lan itu pakai fathah karena nasab. Kalau lam itu sukun. Lam yaktub, lam yakro. Oke, ya? Coba sekarang nada. Ya, Saya tulis yaftahu. Yaftahu. Oke, yaftahu. Yuk, kemasukan lan. Berarti bagaimana? lan taha. Ahsanti. Karena lan itu adalah huruf nasab. Oke, huruf nasab itu berarti menasobkan fiil mudhore. Yuk, kemasukan lam. Jadinya. Lam yak lam yaftah. Ya, ahsanti. Sekarang kalau diperhatikan sama Nada nih, yaftahu, yaftaha, Hmm. yaftah, berubah nggak huruf terakhirnya? Ya, berubah karena Berubah. ada huruf nasab. Ya, berarti dibilang mu'rab atau mabni ya? Mu'rab karena berubah. Ahsanti. Kalau saya masukkan untuk huna, yaftahu, untuk huna berarti gimana untuk huna? Sukuna berarti eh, yaktahna. Ahsanti, yaftahna. Oke, kemasukan lan. Kemasukan lan yaftaha. Hmm, tadi kalau yaftahna kan itu bersambung Oh, dengan ina. yang hunanya Ya, lan lan ya. lan yaftahna Oke, sama. Oke, kemasukan sama. lam. Lam yaftahna. Nah, berubah nggak?
Enggak Yaftahna, berubah. lam yaftahna. Berubah nggak dia? Enggak kan Enggak. Makanya dibilang mu'arab atau mabni? mabni kan ada hunna. Mabni karena bersambung dengan nun Nun ini. inas. Nah, makanya kalau nggak ada lan atau lam, yaftahna saja untuk huna, kita bilangnya apa? Fi'il mudhore mabni dengan Mabni. ya kayak gitu. Dengan sukun fi'il mudhore mabni dengan sukun karena bersambung dengan nun inas. Hmm. Begitu pula dengan lan yaftahna. Yaftahna di sini fi'il mudhore mabni dengan sukun karena bersambung dengan nun inas. Kalau lam yaftahna kita bilangnya juga seperti itu fi'il mudhari mabni dengan sukun karena ya karena bersambung dengan nun inas. Berbeda kalau yaftahu lan yaftaha lam yaftah. Yaftahu aja kita bilangnya fi'il mudhari marfu dengan dhammah hu yaftahu hu. Kemudian lan Oh, yaftaha kita bilangnya apa? Fi'il mudhari mansub dengan masuk fathah. Oke, huruf karena lam. bersambung dengan lan, karena adanya lan, karena kemasukan lan. Atau lam yaftah, fi'il mudhari majzum, bukan lagi mansub ataupun marfu, melainkan majzum. Ya, dengan apa? Dengan sukun, yaftah, yaftah, haknya sukun. Majzum dengan sukun karena dia bersambung atau kemasukan lam, adat jazm lam. Berubah nggak? Yaftahu, yaftaha, yaftah, berubah nggak huruf terakhirnya? Harokatnya? Berubah kalau ada eh Ya, kalau nggak, ya ya. berubah kalau ada huruf Oke, kalau dia nggak bersambung dengan nun inas atau nun taukid, dia akan berubah. Oke, akan makanya berubah. ya, kayaknya mau mu'arab. Bisa difahami insya Allah? Insya Allah. Ya. Nah, oke ya. Jadi dari contoh tersebut dapat dilihat pengelompokan fiil mu'rob untuk fiil itu hanya ada tiga. Kalau nggak marfu, ya mansub. Kalau nggak marfu mansub, ya majzum. Normalnya itu marfu. Fiil mudhore normalnya itu marfu. Oke, mau dia anta atau ana atau nahnu atau huwa atau antuma, antun, pokoknya selain hunna aja, selain hunna sama antunna aja. Atau yang tadi nun taukid itu bisa disambung dengan apa namanya? Huwa bisa, ana juga bisa, anta juga bisa ya. Itu disambung nun taukid ya. Nun taukid apa namanya? Bisa disambung di domir-domir. Pokoknya kalau ada fi'il mudhore yang belakangnya itu nun tasdid itu dinamakan nun taukid. Oke ya. Nah, kalau bersambung dengan nun taukid, maka dia mabni. Kalau nggak bersambung dengan nun taukid dan juga nggak bersambung dengan nun inaf, maka dia mu'rob. Mu'robnya dibagi tiga. Kalau nggak marfu, ya mansub. Kalau nggak mansub, ya majzum. Kalau nggak marfu mansub, ya majzum. Normalnya selalu marfu. Kapan dia mansub? Kalau sebelumnya kemasukan huruf nasab. Huruf nasab apa saja? Di antaranya adalah lan dan an. Nah, kemudian kalau kemasukan huruf majzum, maka fi'il mudhoreknya menjadi majzum, majzumnya dengan ini sukun tadi, ya. Apa saja huruf majzum? Di antaranya adalah lam. Itu saja yang perlu kita hafal. Di antara huruf majzum adalah huruf jazm adalah lam. Di antara huruf nasab adalah lan dan an. Oke ya. Sama ini ada la juga. Ini artinya larangan. La, ya, la itu jangan, ya, no, jangan. Ya, itu juga termasuk huruf jazm. La, lam dan la. Lam yakro belum, dia belum membaca. La takro, ya, jangan baca. La takro, la di sini huruf jazm juga. La nahiyah namanya. Oke, nanti akan kita bahas. Baik, nih beberapa contoh alat-alat penasab. Nah, sekarang, nah tadi yang kita tahu kan an sama lan. Ini disebutkan lagi apa saja sih yang termasuk apa yang bisa menasabkan fiil mudhore. Ternyata ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada lam kai, ada lam al-juhud, ada hatta yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang, insya Allah. Baik, ini PR-nya karena PR-nya di sini nggak ada selain dari huruf lan dan lam. Lan dan lam karena kita sudah
Lan dan lam tadi sudah kita apa namanya bahas. Jadi ini PR-nya ya. PR-nya halaman 25. Oke ya. PR-nya halaman 25 ini gampang sudah. Tinggal dikasih fathah dan sukun saja. Oke ya. Baik. PR-nya ini ya. Dan coba kita perhatikan di situ ada yadhabani. Ada lan, terus lan, yadhabuna, maaf yadhabuna dulu. Lan, yadhabu, nunnya hilang, nunnya hilang, dan apa namanya, wawunya, waw sukunnya tetap. Tapi setelah waw sukun dikasih alif, lan yadhabu. Kemudian lam juga seperti itu, lam yadhabu, nunnya hilang. Yadhabani, lan yadhaba, nunnya hilang. Ya, saya tulis di sini saja. Ya, Dek. Sebentar, sebentar. Lan, yadhaba, nunnya hilang. Oke. Sama seperti lam. Lam yadhaba, nanti kita bahas. Oke. Bentar. PR-nya ini aja dulu. PR-nya yadhabu 1. Yaftahu 2. Yarfa'u 3. Yarmi, yanha, yadhabuna ini hilangkan. Ya, ditambah yuk, ditulis. Yadhabu, yaftahu, yarfa'u. Yarfa'u itu artinya mengangkat. Yadhabu tadi artinya pergi. Yaftahu artinya membuka. Oke, kemudian yaktubu, tambahin. Yaktubu, yuk. Yadhabu, yaftahu, yarfa'u, yaktubu. Oke ya, yaktubu. Oke, yaktubu. Oke, yaf'alu. Adik, 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 adik. Kasih mami. Kasih mami saya. Kasih mami. Di pos ini. Yaf'alu. Terus, yajlisu. Yajlisu. Oke. Kemudian, yashrobu. Oke. Ada yadhabu 1, yaftahu 2, yarfa'u 3, yaktubu 4, yaf'alu 5, yajlisu 6, yashrobu 7. Terus, yaktubu udah ya, yajlisu, yaf'alu, yashrobu, yakulu. Yakulu artinya makan. Yashrobu artinya minum. Yarji'u artinya kembali. Yarji'u. Yadkhulu artinya masuk. Oke. PR-nya ditulis. Oke, yadhabu, yaftahu, yarfa'u, yaktubu, yaf'alu, yajlisu, yashrabu, yakulu, yarji'u, yadkhulu. Dimasukkan lan 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 ya dan dimasukkan lam lam lam. Oke ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi tulis PR-nya ini. Yang terakhir tuh yadkhulu. Yadkhulu, iya, yadkhulu. Baik, udah ya? Yang Yarmi sama Nggak usah, Yanha nggak, enggak? nggak usah dulu, Oh, nggak enggak. usah dulu. Nanti ada pembahasannya itu. Oke ya. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sedikit apa pusing sedikit nggak apa-apa ya. Apa namanya awal-awal nanti kalau sudah terbiasa nggak mudah insya Allah. Kalau sudah terbiasa mudah. Baik. Jazakumullah khairan kasiron. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Saya ini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.